Selamat pagi Ibu-Ibu peserta IHT program Sekolah Penggerak. Sehat semua? Selamat pagi. Ya, kita berjumpa kembali untuk pelatihan kita kali ini dengan materi yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Sebelum memasuki materi kita, sebelumnya kita awali dengan doa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, selamat bergabung Pak Ahmad. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, saya tampilkan slide saya ya. Sudah kelihatan Ibu-Ibu, Bapak? Sudah Bu. Oke. Untuk materi kita kali ini yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuannya itu yaitu tujuan pembelajaran atau tujuan kegiatan kita hari ini ya, melalui kegiatan ceramah dan diskusi, peserta dapat nanti menjelaskan konsep tujuan pembelajaran dan juga membuat contoh tujuan pembelajaran. Dan nanti hasil yang diharapkan yaitu peserta dapat membuat tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Ya, jadi tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Ya, nah di tujuan pembelajaran ini itu tidak hanya mencakup materi kognitif, ya. Yaitu apa saja materi kognitif itu, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Tapi juga ada dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Tetapi juga mengikutsertakan perilaku siswa, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta tujuan akhirnya itu yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi kita harapkan nanti setelah pembelajaran kita, peserta didik dia memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu, yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah konsep tujuan pembelajaran. Ya. Oke, selanjutnya apa saja komponen tujuan pembelajaran? Nah, di sini komponen tujuan pembelajaran itu membuat 3 aspek. Yang pertama yaitu kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, ya, baik abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran, ya. Nah, dan biasanya di dalam kompetensi ini menggunakan kata kerja operasional yang mengacu pada taksonomi Bloom, ya. Nah, apa saja
taksonomi Bloom itu nanti bisa kita searching, atau mungkin ibu-ibu atau bapak sudah tahu apa saja yang termasuk kepada taksonomi Bloom itu ya. Ada 6 ya. Ada 6 yaitu C1 sampai C6 ya. Kemudian C1-nya itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 apa ya? Mengevaluasi, dan C6 mencipta ya atau berkreasi. Nah, di dalam kompetensi ini ya, misalnya ya pokoknya kita menggunakan kata kerja operasional ya. Nah, contohnya di sini dibuat peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Berarti di sini menyajikan ini itu merupakan kompetensinya. Ya, jadi itu aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua ya, yaitu konten. Apa itu konten? Konten itu adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Ya, apa itu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Itulah kontennya. Kemudian pertanyaan apa yang perlu dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Nah, contohnya di sini yaitu perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Oke, yang berikutnya yang ketiga adalah variasi. Variasi itu adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi seperti yang tadi mengenai taksonomi Bloom itu yang mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan yang lain sebagainya. Ya, itu dia. Nah, keterampilan berpikir apa saja yang harus dikuasai oleh siswa ya. Jadi untuk keterampilan berpikir kreatif kritis itu termasuk yang hot ya. Jadi itu yang dibuat dalam variasinya. Nah, contohnya di sini menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab utamanya. Nah, di sini berarti menganalisa itu kan sudah termasuk sebenarnya berpikir kreatif dan tingkat tinggi ya. Kemudian menarik kesimpulan itu tadi ya. Jadi komponen-komponen dari tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu yang tadi ada kompetensi, ada konten, ada variasi. Nah, kemudian di sini contohnya, kebetulan di sini contohnya pelajaran IPA ya, bukan matematika. Nah, itu tidak apa-apa. Di sini contohnya menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Ya, nah ini menjelaskan itu termasuk kompetensinya ya. Itu merupakan kata kerja operasional. Jadi ini menjelaskan. Nah, hukum Newton ini itu adalah kontennya, materi yang dipelajari. Nah, ini variasinya menggunakan kata-kata sendiri. Ya. Dan menceritakan juga termasuk ke dalam kompetensi. Ya. Kemudian yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah,
Nah, merancang itu adalah termasuk kompetensinya, solusi itu termasuk ke dalam variasi, kemudian menyelesaikan permasalahan juga. Berarti menyelesaikan permasalahannya adalah masuk ke dalam kompetensi. Sedangkan untuk materinya yaitu mengenai atau kontennya itu adalah konservasi energi dalam skala. Ya. Jadi demikian untuk membuat tujuan pembelajaran itu sendiri ya. Harus membuat 3 aspek tadi. Ya, kompetensi, konten, dan variasi. Oke. Sejauh ini kira-kira mengerti Bapak Ibu? Paham kira-kira? Untuk sementara paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, sekarang saya minta Bapak dan Ibu membuat satu contoh tujuan pembelajaran ya, sesuai dengan pelajaran yang kita ampu, yaitu matematika ya, dan tingkatannya mungkin atau fasenya itu fase D. Nah, jadi coba Bapak dan Ibu buat satu contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 komponen tadi itu, komponen tujuan pembelajaran. Ada kompetensinya, ada kontennya, ada variasinya. Ya, oke. Silakan masing-masing aja ya, satu. Jadi saya tunggu kira-kira 3 menit, ya. 3 menit. Nanti satu-satu masing-masing peserta menyebutkan, dibacakan saja ya. Dibacakan saja apa dan ditentukan apa yang mana kompetensinya, yang mana kontennya, dan yang mana variasinya. Ya, oke, silakan Bapak, Ibu-ibu. Oke, sudah ada yang siap? Oh, Pak Ahmad sudah selesai ya? Oke, yang lain bagaimana? Bu Nur Hayati sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke. Ini Bu Ita masih ke belakang ya. Oke, Bu Ima. Tunggu 1 menit lagi ya, menunggu yang lain selesai. Oke, kita tampilkan saja ya. Mungkin sudah selesai semua. Coba yang pertama untuk Pak Ahmad. Coba tujuan pembelajaran yang Bapak buat dibacakan, terus tentukan yang mana kompetensinya, kemudian kontennya, dan juga variasinya. Ya, silakan Pak Ahmad. Ya, Bu. Bentar. Ibu, ini kami dari tentang domainnya tentang bilangan dan pengukuran, Bu ya. Iya. Tujuan unit menggunakan konsep unsur bangun ruang hingga bisa membentuk kerangka dan jaring-jaring untuk membentuk sebuah kemasan. Kata kunci bangun ruang dan berat bruto. Penjelasan singkat, pembelajaran menggunakan konteks pengemasan sebuah produk untuk mengaplikasikan konsep bruto, neto, dan tara dengan sebelumnya memahami tentang rusuk, titik sudut, bidang, dan kerangka bangun ruang, serta jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang yang digunakan sebagai tempat kemasan. Profil pelajar Pancasila.
mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal, serta memberikan respon secara positif. Kemudian mengidentifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Kemudian melakukan penalaran konkret dan memberikan alasan dalam menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Untuk glosariumnya kita berat bruto, neto, tara, rusuk, titik sudut, bidang, kerangka, jaring-jaring, luas permukaan. Untuk tujuan pembelajarannya kami yang pertama menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan rusuk, titik sudut, bidang dan kerangka bangun ruang. Kemudian menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan jaring-jaring bangun ruang. Kemudian menggali konsep berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang. Kemudian tujuannya menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan konsep bruto, neto, tara dalam keseharian murid. Topiknya pengukuran dan aritmatika sosial. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin di situ bisa kita tentukan ya dari tujuan yang pembelajaran yang Pak Ahmad buat, yang mana kompetensinya. Tadi menggali konsep, menggali konsep di situ ada kan? Berarti itu adalah sebagai kompetensinya. Kemudian kontennya apa? Berarti materi apa yang sedang dipelajari? Berarti mengenai titik sudut tadi itu ya, kemudian bruto, neto, dan tara itu adalah kontennya. Variasinya itu mungkin menggali konsep dengan kata-kata sendiri, ya kan, atau dengan hal lain bisa ya, namanya variasi berarti cara yang digunakan ya, itu dia. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad. Kemudian coba Bu Nur Hayati, ya Bu Nur Hayati. Coba dibacakan sebentar tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu memahami teorema Pythagoras dan menggali konsep sudut-sudut pusat dalam lingkaran. Sini domainnya yaitu pengukuran dan geometri. Ini ke-8 sekiraan jamnya. Yang kedua, kata kuncinya teorema Pythagoras lingkaran. Penjelasan singkatnya, pembelajaran dimulai dengan menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan teorema Pythagoras. Hasil pelajar penjelasannya mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Glosariumnya elemen lingkaran, diameter, rusuk, busur, juring, tembereng, sudut pusat, sudut keliling, teorema Pythagoras. Tujuan pembelajarannya adalah menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan elemen-elemen. Kedua, menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan sudut-sudut. Yang ketiga, menggali konsep teorema Pythagoras dalam pembuktian segitiga siku-siku. Yang keempat, menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan teorema Pythagoras. Bu. Oke, itu aja Bu Nur Hayati. Ya Bu. Bisa nggak dari tujuan pembelajaran yang Bu Nur Hayati buat itu, yang mana kompetensinya kira-kira? Tadi ada menggali konsep dan menyelesaikan permasalahan, ya. Berarti di situ itu adalah merupakan kompetensinya, menyelesaikan permasalahan atau menggali konsep. Kemudian untuk kontennya tadi Bu Nur Hayati membahas mengenai apa? Teorema Pythagoras dan apa satu lagi tadi? Tadi teorema Pythagoras lingkaran. Oke, variasinya kira-kira apa Bu Nur Hayati? Ya mungkin
sama juga ya, konsepnya itu bisa kita gali dari dalam kehidupan sehari-hari juga ya, atau dengan cara-cara lain ya. Tuh ya, dengan memakai apa supaya bisa terbukti teorema Pitagoras itu gitu, ya. Oke. Bu Ita sudah kembali dari belakang? Oh, belum kayaknya ya. Oke. Kita lanjut aja. Terima kasih Bu Nur Hayati ya. Kemudian mungkin Pak Ahmad kali ya. Coba Pak Ahmad, ada nggak Pak Ahmad menghadapi kendala dalam membuat tujuan pembelajaran yang memuat 3 komponen tadi? Mungkin yang Bu ya, berkaitan dengan konten. Kontennya ya. Ya. Oh, oke. Kita kan harus berkreasi di situ sesuai dengan konten yang ada atau dengan sarananya yang ada di sekolah. Kadang kan kita terkendala. Iya Pak Ahmad. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Bu Nur Hayati bagaimana? Ada nggak kendala yang dihadapi? Mungkin menyambungkannya dengan profil Pancasila, Ibu. Oh iya. Ya, karena tujuan. Kenapa Bu Nur Hayati? Matematika kan kita susah untuk menyangkutkannya dengan profil pelajar Pancasila, nggak semuanya gitu bisa, Bu. Iya. Apalagi ya orang matematika susah itu, berbahasa yang baik dan benar itu agak-agak payah ya, menyusun kata-katanya maksudnya ya. Yang praktis-praktis saja ya kan, yang singkat-singkat itu orang matematika biasanya ya. Oke, itu ya. Kalau untuk hal lain nggak ada mungkin ya. Jadi kendala-kendala ini nanti bisa seiring berjalannya waktu ya kan. Semakin sering membuat nanti akan semakin terbiasa dan lancar-lancar semuanya. Yang penting intinya pada kegiatan kita kali ini ya, tujuan pembelajaran itu memuat 3 komponen, yaitu kompetensi, kemudian konten dan variasi. Nah, untuk konten yang seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi ya, mungkin bingung dengan sarana apa yang digunakan ya. Itu mungkin variasinya mungkin ya. Jadi kalau konten itu materinya itu apa gitu ya. Tinggal kita bagaimana caranya supaya materi itu bisa sampai ke anak, apakah dengan mungkin berbagai pokoknya sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah masing-masing ya. Oke. Bu Ita bagaimana? Oh iya, masih ada urusan kayaknya ya. Oke. Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu kegiatan kita ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini Bapak dan Ibu memahaminya dan bisa menerapkannya di sekolah masing-masing ya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu semua. Jadi untuk mengakhirinya, coba sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, selesai. Oke, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih atas ilmunya Ibu. Ya, sama-sama Pak.